Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film berjudul Tom Making Notes yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang Feng, seorang keturunan dari keluarga pembuat makam. Ia memiliki keterampilan yang sangat bagus. Alih-alih menggunakan kemampuannya tersebut, ia malah terjebak dengan sekelompok bandit yang ingin mencari harta karun di sebuah makam ajaib. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai dengan dua orang pria yang sedang pergi menuju ke sebuah makam khusus yang dirumorkan banyak menyimpan harta kekayaan. Sesampai di sana, mereka berdua terkejut saat melihat banyaknya barang berharga di makam tersebut. Namun karena keserakahan satu sama lain, mereka berdua pun jadi berebut. Lalu setelah itu, saat salah satu dari mereka membuka petinya, ia menemukan seorang wanita cantik terbaring di dalamnya. Namun ternyata wujud asli gadis tersebut sangatlah menyeramkan. Tiba-tiba si gadis itu mulai menyerang mereka, dan saat mereka terpojok, seorang guru bumi datang untuk menyelamatkan mereka. Seluruh keluarga penguasa bumi telah membuat makam ajaib dan mencari makam orang selama ribuan tahun. Mereka mempunyai mantra magis khusus, dan dengan bantuan mantra tersebut, mereka bisa membuka makam tertua. Si guru kemudian menggunakan mantra sihirnya untuk melawan si gadis jahat tersebut. Ia lalu mengikatkannya dengan kain merah. Namun karena si gadis itu sangatlah kuat, ia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengembalikan si gadis itu ke dalam peti. Adegan kemudian beralih ke masa kini, di mana ada seorang pria bernama Hu yang sedang menceritakan kisah tentang makam yang berusia ribuan tahun. Ia juga menambahkan kalau sekarang ini sudah tidak ada seorang pun yang bisa membangunkan ataupun menemukan makam keramat. Dan untuk meningkatkan bisnisnya tersebut, Hu bekerja sama dengan keponakannya yang bernama Fang. Ia berbohong pada semua orang kalau Fang mampu memecahkan masalah semua orang dengan mantra sihirnya, karena ia adalah seorang keturunan dari guru bumi. Mendengar hal itu, ada salah satu orang yang memang sedang mencari seorang untuk membuka peti khusus yang beberapa hari lalu mereka temukan. Lalu si orang tersebut membawa mereka ke tempat peti itu berada. Sesampainya di sana, si orang tersebut langsung menodongkan pedang ke lehernya Fang dan mengancamnya. Karena tidak punya pilihan lain, Fang tetap harus membukanya, meski ia tidak mengetahui mantra sihir apapun. Ia kemudian mengeluarkan sebuah perangkat berwarna emas yang mampu mendeteksi energi positif atau negatif dari dalam peti itu. Melalui perangkat tersebut, Fang mengetahui kalau makam itu telah dikutuk, dan jika dibuka, maka akan terjadi sesuatu yang buruk. Begitu peti tersebut terbuka, banyak monster kecil keluar yang langsung menyerang semua orang. Fang kemudian memanfaatkan kerusuhan itu untuk melarikan diri bersama Hu. Setelah itu, Fang menjelaskan kepada Hu kalau mereka takkan pernah melakukan hal tersebut lagi. Namun Hu terus membujuknya dan menunjukkan sebuah benda tua yang berhasil ia curi. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan sebuah peta yang menunjukkan tempat makam kepala penguasa bumi berada. Ia telah menuliskan semua pengetahuannya dalam catatannya dan menyimpannya di makam tersebut. Hal itu pun diyakini kalau seseorang mendapatkan catatan itu, maka ia bisa mewujudkan semua keinginannya.
Saat mereka sedang mengamati petanya, tiba-tiba seorang gadis bernama King datang dan mencuri petanya. Lalu, saat King akan pergi, orang-orang Zheng tiba di sana. Ternyata, mereka semua telah mengincar peta tersebut. Namun sebelum Zheng berhasil mengambil petanya, King lebih dulu membakarnya. Lalu ia menawarkan sebuah penawaran untuk diikut sertakan dalam pencarian, karena hanya King lah yang tahu jalannya. Ia juga mengatakan untuk membawa Feng dan Hu karena mereka sangat dibutuhkan. 大家小心他的眼睛！ 想进龙虎山的种子必须跟我喝。 就要看看你的本事。Setelah itu mereka semua pun memulai perjalanan ke gunung. Sesawi di sebuah ujung jurang, Zheng memaksa Feng untuk segera menemukan makamnya. Tetapi Feng menegaskan kalau ia tak tahu sihir apapun dan tidak dapat menemukan makam tersebut dengan cara ajaib. Namun, Zheng tetap memaksa dan mengancam akan membunuh mereka. Di saat terdesak, ia mulai berpikir dengan hati-hati untuk menemukan di mana makam tersebut berada. Untungnya ia berhasil menemukannya dan membawa mereka ke depan pintu gerbang makam tua tersebut. Setelah itu, ia menggunakan perangkat emasnya untuk membuka pintunya. Ternyata pintu tersebut hanya terbuka selama 24 jam dan jika mereka tak kembali dari waktu yang ditentukan, maka pintu itu akan tertutup selamanya. Lalu saat mereka berhasil masuk ke dalam, mereka disambut oleh patung anak kecil yang tiba-tiba hidup dan mulai menyerang mereka. Semua orang yang berada di sana mulai melawan mereka menggunakan senjata masing-masing. Tetapi lain hal dengan King, ia mulai menyadari kalau semua orang yang berada di sana sedang berhalusinasi dan saling serang satu sama lain. King kemudian menyadarkan Feng dari halusinasinya. Feng kemudian berjanji untuk membantunya mencari catatan ajaib dari dewa penguasa bumi. Setelah itu, Feng menyadarkan Hu dari halusinasinya dan langsung melarikan diri bersama Hu. Melihat hal tersebut, King membiarkannya dan memilih untuk menyadarkan Zheng dan Feng dari halusinasinya. Setelah itu, mereka semua melanjutkan perjalanannya dan di tengah perjalanan, mereka kembali bertemu dengan Feng dan Hu. Kini mereka mulai bergerak maju dan mencapai tempat yang berisikan teka-teki. Ada 9 kotak besar dalam teka-teki tersebut, dan setiap kotak besar memiliki 12 kotak kecil. Begitu mereka melewati teka-teki itu, mereka bergerak maju. Kemudian, salah satu anak buah Zheng mulai berjalan di kotak-kotak tersebut tanpa berpikir. Dan betapa terkejutnya mereka saat sebuah pintu terbuka karena tindakannya. Melihat hal itu, mereka semua merasa senang dan mengira kalau itu adalah jalan menuju harta karun. Namun dugaan mereka ternyata salah karena monster berbahaya keluar dari sana. Monster itu kemudian mulai menyerang mereka dan berhasil membunuh beberapa orang. Karena kekacauan itu, Feng mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Ia kemudian menggunakan keahliannya untuk memecahkan teka-tekinya dan untungnya berhasil. Semua orang yang tersisa segera berlari keluar untuk melarikan diri. Namun Zheng merasa sedikit khawatir karena banyak temannya yang terbunuh. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya dan berakhir di sebuah kanal besar. Untuk menyeberangi kanal tersebut, mereka kemudian menggunakan sebuah perahu. Tetapi karena sebuah insiden, Hu tiba-tiba jatuh ke dalam air. Melihat hal ini, Feng mencoba untuk menyelamatkannya. Namun beberapa rantai menahannya sehingga mereka tak bisa keluar dari dalam air tersebut.
Sementara itu, King yang merasa khawatir juga ikut melompat ke dalam air dan memotong rantai di kaki mereka. Tetapi karena ulahnya itu, makhluk-makhluk yang berada di dalam air tiba-tiba bangun dan berubah menjadi kelelawar kecil lalu mulai menyerang mereka. Karena begitu banyak kelelawar, mereka semua kewalahan dan memutuskan untuk melarikan diri ke sebuah ruangan lain. Dan begitu mereka memasuki ruangan tersebut, mereka terkejut sekaligus senang karena akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan yang terdapat banyak harta karun. Semua orang mulai sibuk dengan urusannya masing-masing, sementara King mulai mencari buku yang berisikan resep obat untuk matanya. Karena ternyata King adalah anggota kelompok ninja yang memiliki warna mata hijau, dan hal tersebutlah yang membuat semua orang menjauhi klannya. Maka dari itu, ia nekat pergi ke tempat tersebut untuk mendapatkan resep obatnya. Lain hal dengan grup Zeng, mereka mengambil semua barang yang berharga, hingga salah satu orang tanpa sengaja menggeserkan sebuah benda yang membuat tanah di bawah kaki mereka terbelah dua. Semua orang pun panik dan berjanji untuk tidak menekan tombol apapun. Namun sayangnya, salah satu orang licik menekan tombolnya yang menyebabkan kelompok Feng jatuh ke bawah. Untungnya mereka semua masih selamat, karena ternyata hal itu hanyalah sebuah ilusi. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah anak panah yang membunuh orang-orangnya Zeng. Setelah kejadian itu, King Hu dan Feng memutuskan untuk segera keluar dari gunung untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Sesampai di luar gunung, Feng melihat ke seluruh tempat dan merasa kalau tempat ini dibuat persis seperti seekor naga. Ia mengatakan kalau tempat pertama yang mereka datangi adalah tubuh si naga, sementara sekarang mereka berada di dekat leher naga. Dan untuk menemukan catatan ajaibnya, mereka harus mencapai kepala naga. 不管有什么蹊跷，我都必须实施。这山谷便是龙井，这就是郭定峰的地宫啊，都不如小命一条，可能就是郭定峰喜欢的13个兄弟。 Sementara itu, di sisi lain, kelompok Zeng mendapatkan sebuah krisis. Mereka terbagi menjadi dua kubu, ada yang ingin pergi bersama Zeng dan ada juga yang ingin pulang. Namun, pada akhirnya, masalah berhasil terselesaikan. Mereka semua memutuskan untuk pergi bersama. Zeng kemudian pergi menuju ke tempat terakhir bersama orang-orangnya yang tersisa. Lalu, Feng dan Zeng bertemu kembali dan akhirnya mereka mau tak mau harus bekerjasama kembali. Tak membuang waktu lama, mereka pun menyeberangi sebuah jurang dan sampai ke kepala naga. Di sana mereka akhirnya menemukan makam dewa penguasa bumi, dan untuk membuka makam tersebut, mereka harus memecahkan teka-teki terlebih dahulu. Dan untuk memecahkan teka-tekinya, mereka harus mengetahui tentang hari ulang tahun dewa penguasa bumi. Karena tidak banyak yang tahu tentang hal itu, Feng menggunakan kekuatannya untuk memecahkannya. Hingga akhirnya ia pun berhasil memecahkannya dan menyuruh semua orang untuk mengambil angka-angka yang ada di sana. 童子引路现在山里珠宝属金，唯心九宫墓室，死门为胜。我来，快找！ 我拿到了。 Setelah mengeluarkan angka-angka tersebut, makam itu pun mulai terbuka. Namun sayangnya, salah satu teman Zeng melakukan hal licik, karena sebenarnya ia sudah mengetahui semua tentang catatan ajaib tersebut. Ia memberitahu Zeng tentang hal ini agar ia dibawa ke tempat itu untuk membangkitkan putranya yang beberapa hari lalu meninggal. Lalu, si orang ini tak berniat untuk membantu mereka yang terjebak. Ia lalu tertarik untuk menumbalkan mereka
demi membangkitkan putranya. Setelah beberapa saat, ia mengira kalau putranya telah hidup kembali dan merasa sangat bahagia. Tetapi sayangnya, itu semua hanyalah halusinasi. Lalu saat ia sedang bahagia dengan halunya, tiba-tiba seekor kalajengking menggigitnya. Dan dengan cara itu, pengorbanan yang diperlukan untuk membuka makam terpenuhi. Setelah itu, saat makam terbuka di dalamnya, ternyata ada dewa dan istri si dewa. Namun sebelum mereka berhasil mendapatkan catatan ajaib dari makam, jebakan lainnya berhasil diaktifkan. Kali ini, beberapa zombie di dalam perangkap, mereka semua tiba-tiba muncul. Semua zombie tiba-tiba muncul dan mulai menyerang mereka. Mereka semua mencoba bertahan sekuat mungkin, tetapi karena semua temannya Zeng sudah mati, akhirnya ia memutuskan untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Zeng meledakkan dirinya sendiri bersama dengan para zombie. Sementara Feng dan Hu berhasil keluar dan menyelamatkan nyawa mereka. Setelah berhasil keluar dari gunung tersebut, Feng membopong King di bahunya karena dia terluka parah. Sementara Hu sibuk menunjukkan sebuah benda tua yang berhasil ia curi dari makam. Tetapi Feng mengambilnya lalu membuangnya ke sungai dan mengatakan kalau mereka tak akan mengambil resiko lagi. Namun setelah itu, barang itu diambil oleh seorang nelayan yang kebetulan sedang menjala ikan dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Tom Making Notes. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.